Jadi bila Anda tidak tahu dosa selama ini, sekarang Anda bisa tahu apa itu dosa. Nyata sekali. Bila di dalam hati kita masih akunya manusia, ya itulah dosa itu. Siapa? Ya diri kita lah. Itulah dosa. Jadi meskipun kita berikhtiar, kita memeluk agama-agama yang kita peluk, meskipun kita sholat, ibadah, ritual, bertapa di dalam perintah-perintah masing-masing agama kita, bila yang ada masih aku manusianya yang berbuat, aku manusianya yang merasa berkuasa, aku manusianya yang merasa ada dan wujud, maka semuanya ya tidak selamat. Karena manusianya masih jadi Tuhan, bagaimana mungkin bisa selamat kepada Tuhannya? Nah, itulah dosa yang selama ini hanya dogma dan hanya untuk ungkapan-ungkapan saja. Jangan begitu, nanti berdosa. Jangan begini, nanti berdosa. Sholatlah agar tak berdosa. Ibadahlah agar tak berdosa. Semua itu hanyalah ungkapan-ungkapan yang tiada mendasar. Karena kita belum memeluk suatu agama yang sebenar-benarnya agama di sisi Allah. Kita masih hanya beragama ala versinya iblis. Beragama hanya versinya hawa nafsu kita sendiri. Sehingga iblis setan mudah mengadu domba, mudah menghancurkan, mudah membakar hati setiap hamba-hamba setannya. Itulah yang dimaksud api neraka jahanam yang berbahan bakar badan manusia dan hati yang keras, hati yang tak bertuhan. Nah, jadi surga, neraka, kita duduk di surga atau duduk di neraka saat ini, kita pun sudah tahu kedudukan kita. Oh, aku masih di dalam neraka. Oh, aku masih banyak sedihnya. Oh, aku masih banyak susahnya di dalam kehidupan ini. Oh, aku masih banyak kurangnya. Meskipun hartaku banyak, meskipun hartaku miliaran, meskipun hartaku triliunan, tapi hatiku masih tidak tenang. Itu tandanya kita masih duduk di dalam neraka. Sama juga, oh aku ahli ibadah, oh aku ahli ilmu, aku bangga dengan ibadahku, aku bangga dengan ilmuku, aku bangga dengan apa yang kurai selama ini. Pun itu juga sama di dalam nerakanya. Karena yang ada hanyalah aku manusianya daripada aku Tuhannya. Nah, dalam paparan ini jelas sudah apa itu surga, apa itu neraka, apa itu pahala, apa itu dosa. Sekarang sudah nyata di hati kita. Bukan kata-katanya lagi, bukan goib lagi, tapi sudah nyata. Kita sekarang duduk di mana? Yang tahu hanyalah kita sendiri. Maka dari itu jangan mudah merendahkan orang lain. Karena yang tahu masing-masing nilai hati kita ini ya kita sendiri. Qiyamuhu binafsihi, ya masing-masing diri manusianya yang tahu siapa dirinya, di mana kedudukannya. Ahli
maksiat atau ahli taat hatinya. Hanya kita sendiri yang tahu. Maka dari itu jangan mudah meremehkan orang lain. Jangan mudah mengolok-olok orang lain. Jadi jagalah dan jagalah dirimu sendiri. Maka orang lain akan terjaga darimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita sudah merealisasikan semua ini, maka kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan sucinya hati. Kapan? Bukan setahun sekali, tapi tiap detik per detik di dalam kehidupan ini selalu Ramadan. Selalu suci. Selalu di dalam Lailatul Qadar. Jadi jangan berharap mencari Lailatul Qadar di malam-malam yang di luar ini. Bukan malam yang di luar. Itu kan versinya hawa nafsu. Itu kan pemahamannya hawa nafsu yang masih merasa menjadi Tuhan atas semua alam ini. Jadi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu adalah ketika malam hatimu dari dirimu, ketika gelap hatimu dari dirimu, maka berlakulah qadarnya Allah, maka berlakulah kekuasaan Allah atas dirimu. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Meskipun sedetik bisa mengalahkan seluruh usia kita. Karena di dalam seluruh usia kita selama ini tidak pernah beribadah, tidak pernah menyembah walau sebiji darah pun. Yang ada hanyalah penghinaan dan penghinaan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Meskipun kelihatannya kita ke gereja untuk ibadah, meskipun kelihatannya kita ke masjid untuk ibadah, meskipun kelihatannya kita ke kelenteng untuk ibadah, mestinya kita ke kemana saja apapun agama-agama Anda untuk ibadah, tapi di dalam hatinya masih aku manusianya yang jadi Tuhan, maka semua itu hanya penghinaan saja kepada aku Tuhannya. Jadi latihan-latihan yang seperti 3 menit itu langgengkan di dalam hati kita. Berusahalah heningkan cipta-cipta diri manusia kita. Karena disitulah jalan kedamaian, jalan keselamatan, jalan terlepasnya dari hiruk pikuknya siksa-siksa dunia ini. Bila kita masih cinta pada dunia, maka tersiksalah hati kita. Harta-harta yang kita kumpulkan tak akan bisa menyelamatkan kita. Agar harta-harta yang kita kumpulkan bisa menyelamatkan kita, ya jangan kita akui milik kita. Ya belanjakan di dalam jalan fisabilillah. Itulah harta-harta yang selamat. Itulah hati-hati yang selamat. Jadi harta, anak, istri, suami itu fitnah semua. Itu api-api membara. Bila aku di dalam diri kita masih aku manusianya, masih diakui milik manusianya. Jadi untuk melepaskan itu semua, ya kembalilah ke pusarnya. Bila tanpa uripe Allah, apa ada harta? Bila tanpa uripe Allah, apa ada anak? Bila tanpa uripe Allah, apa ada istri? Bila tanpa uripe Allah, apa ada suami? Bila tanpa uripi Allah, apa ada ilmu? Bila tanpa ada uripi Allah, apa ada amal? Semuanya ringkes, kembalikan ke pusarnya uripe
Allah persembahkan di dalam keheningan hatimu. Itulah jalan selamat bagi seluruh manusia. Hanya itu jalan selamat itu. Tak ada yang lain. Tak ada ritual-ritual yang lain. Hanya itu. Diamkanlah dirimu dari dirimu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas dirimu. Biarlah Tuhan yang mentuhanimu. Dirimu enjoy saja. Tenang wae. Karena semua apa yang kita rasakan tanpa dari uripe Allah, maka tak akan pernah kita merasakan apapun masalah-masalah yang kita hadapi. Jika masalah-masalah yang kita hadapi masih kita akui dengan keakuan kita, ya siksalah yang kita dapat. Ya azablah yang kita dapat. Ya ketakutanlah yang kita hadapi. Ya kesedihanlah yang kita terima. Ya kebencian, ya kedengkian sajalah yang kita dapatkan. Itulah yang dimaksud api-api jahanam itu yang membakar hati kita setiap saat dan waktu. Sampai kapan itu berakhir? Selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Baiatul akbar. Bila sudah datang syakaratul maut kepada masing-masing diri manusianya, itu batasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jadi saat ini kita sudah tahu di mana neraka, di mana surga dengan nyata senyata-nyatanya. Tidak angen-angen lagi. Sekarang kita sudah tahu perbuatan baik dan buruk sudah tidak angen-angen lagi. Saat ini kita sudah tahu apa rupa dosa dan pahala. Kita sudah tahu dengan nyata dan jelas. Tidak angen-angen lagi. Inilah agama dinil haq. Agamanya Allah yang jelas, yang lurus, yang nyata, tidak goib. Sudah nyata semuanya dengan kenyataan Tuhannya. Bila Allah masih goib, ya semuanya tidak nyata. Kenapa? Karena Allah Tuhan Anda goibkan dan diri kita yang jadi Tuhan, ya semuanya tidak kelihatan. Kenapa? Karena buta mata hati kita. Mata hati kita masih buta, dibutakan dengan api-api jahanam, dibutakan dengan cinta-cinta sejenisnya. Kita tidak cinta kepada yang menciptakan, tapi malah kita cinta kepada makhluk yang diciptakan. Itulah cinta sejenisnya. Maka butalah mata hati kita untuk jalan pulang kepada yang menciptakannya. Jadi tak bergunalah amal-amal kita, tak bergunalah ilmu-ilmu kita, tak bergunalah harta-harta kita selagi semua itu masih menjadi fitnah di dalam hati kita. Apa maknanya fitnah? Fitnah itu masih diakui milik manusianya daripada milik Tuhannya. Itulah yang dimaksud fitnah itu. Jadi selama ini kita hidup di dalam fitnah. Kita hidup di dalam jurang neraka jahanam. Maka dari itu semua ibadah, sholat, kebaikan sejak akil balik hingga setua ini
itu sudah habis terbakar dimakan oleh diri kita sendiri. Apa yang kita banggakan? Yang kita banggakan itu racun. Racun yang meracuni hati kita. Apa masih kita banggakan racun itu? Penghinaan kepada Allah selama ini, apa kita banggakan? Nah, dari sinilah Anda juga tahu, kita juga tahu, saya juga tahu bahwa mengabdi itu bukan yang seperti itu. Jadi mengabdi itu jalan keselamatannya ya heningkan cipta-ciptamu di hatimu. Ketika kita sholat, heningkan cipta-ciptamu yang bisa sholat. Ketika kita ibadah, heningkan cipta-ciptamu yang bisa ibadah. Ketika kita duduk, heningkan cipta-ciptamu yang bisa duduk. Ketika kita berdiri, heningkan cipta-ciptamu yang bisa berdiri. Ketika kita makan, heningkan cipta-ciptamu yang bisa makan. Kalau tidak ada uripe Allah, siapa yang memakanimu? Siapa yang memeliharamu? Siapa yang menjagamu? Bukan Allah yang makan, bukan Allah yang minum. Ciptaan Allah inilah yang butuh dimakani dan butuh diminumi oleh uripe Allah. Bila tidak demikian, ya ndak hidup. Karena makhluk ya butuh apa yang sejenisnya dari makanan-makanan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di Sabtu yang indah ini, semoga kita semua, terutama saya sendiri, mendapatkan siraman-siraman hikmah yang menyejukkan hati. Dan kita semua bisa merasakan itu semua. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Heningkan, selamatkanlah dirimu. Heningkan dirimu agar nyata nurullah, agar nyata uripe Allah yang bisa menyaksikan segala sesuatu. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kembangkan sholawat zalimin daf'ul bala agar hati kita tidak zalim lagi, agar hati kita tidak menghina Allah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita dengarkan lagu Salamku Untuk Dia.